Insyaallah sesaat lagi akan kita laksanakan salat Id. Adapun tata cara takbir dalam salat Id, takbir setelah takbiratul ihram sebanyak 7 kali, kemudian di rakaat kedua takbir setelah takbir intiqal atau biasa disebut juga takbiratul qiyam akan dilakukan sebanyak 5 kali. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, untuk memulai hari yang berbahagia pada tanggal 1 Syawal ini, ungkapan alhamdulillah, puji syukur kita haturkan, limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pemurah atas segala kemurahan, rahmat dan karunia-Nya, bimbingan dan pertolongannya, taubat dan maghfirahnya selama dalam bulan Ramadan yang baru saja berlalu, sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa kita sebulan penuh dengan sebaik-baiknya. Segala macam pantangan dan larangan di siang Ramadan telah kita hindarkan. Mental dan budi pekerti telah berusaha kita tingkatkan ke arah yang lebih mulia. Kemurahan hati dan kedermawanan kita teruji dengan mengeluarkan sedekah, zakat fitrah, zakat yang lain kepada kaum yang memang membutuhkan dan berhak menerimanya. Semua itu telah berhasil kita lalui, semua itu berkat kemurahan dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi jamaah hadirin wal hadirat salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur dengan setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita lantunkan untuk Nabi besar kita, teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena mengikuti sunnahnya hari ini kita semua melaksanakan salat Idul Fitri di sini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Merayakan hari raya Idul Fitri merupakan bentuk pencapaian kemenangan umat Islam setelah menjalankan ritual ibadah puasa sebulan lamanya. Karena kemuliaan dari bulan Ramadan, ia dipenuhi dengan rahmat dan maghfirah, bulan ujian dan pembinaan, bulan pendidikan ke arah kebenaran, melatih ketabahan dan menjaga kerendahan hati untuk tidak berlaku sombong, pongah dan congkak. Di sela itu, bulan Ramadan juga merupakan bulan yang mendidik sifat kekhusyuan untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketakwaan untuk tidak melakukan kemaksiatan apapun, termasuk menumbuhkan cinta rasa solidaritas terhadap sesama. Karena itu, di mana bagi orang berpuasa, ganjaran pahalanya akan dipenuhi dan dilipat gandakan dengan tidak ada hitungannya lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Sajadah ayat 17, yaitu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang dirahasiakan dan disediakan untuk orang-orang itu, yakni ketenangan hati sebagai balasan terhadap orang apa yang telah mereka perbuat. Para ulama mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan puasa. Pendapat itu didasarkan pada Quran surat Az-Zumar ayat 10, yakni innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya orang-orang sabarlah yang dipenuhi pahalanya tanpa ada hitungan. Oleh karena itu, tidaklah dapat dibayangkan berapa besarnya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang akan memperhitungkannya. Dalam hal ini paling tidak ada dua hal alasan mengapa demikian. Pertama, bahwa ibadah puasa itu merupakan suatu pengendalian diri sendiri. Rahasia untuk melaksanakannya tergantung pada dirinya sendiri pula. Ia bukanlah suatu amalan yang dapat dilihat. Puasa itu hanya dapat disaksikan oleh pelakunya sendiri dan Allah Azza wa Jalla, sehingga nilai kesungguhannya bergantung pada kesabaran diri dan kejernihan kacamata iman yang dimiliki oleh orang yang berpuasa itu sendiri. Yang kedua, bahwasanya ibadah puasa itu merupakan tantangan pada musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Perantara godaan setan adalah kesyahwatan-kesyahwatan itu sendiri. Kekokohan kesyahwatan itu adalah melalui pantangan-pantangan syariat puasa, sehingga jalan untuk menindas gerakan musuh Allah itu adalah dengan puasa, yang juga sebagai pertolongan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Datangnya pertolongan Allah itu bergantung juga pada pertolongan manusia itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu semua menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu semua dan akan memantapkan langkah-langkahmu. Dari segi itulah, puasa adalah merupakan pintu peribadatan dan dapat dijadikan perisai dan pengendalian diri. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kini bulan puasa, bulan mulia itu telah meninggalkan kita. Namun hal yang perlu dicatat dan diperhatikan adalah bagaimana pengaruh puasa itu pada diri kita sendiri. Pengaruh puasa itu juga bagaimana kita lihat terhadap 11 bulan ke depannya. Indikator puasa itu, jika puasa itu disebut dengan puasa yang mabrur, adalah bertambahnya kualitas takwa kita, yang berarti bertambah kemampuan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bertambah pula kemampuan kita menjaga diri dari segala yang membawa kerusakan dan bencana. Bertambah pula kemampuan kita untuk menjaga masyarakat dan bangsa ini dari kerusakan dan bencana yang menyebabkan mereka menderita lahir batin dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan selesainya pelaksanaan ibadah siam itu, hilang hapuslah dosa-dosa dan kesalahan kita. Tersingkirlah sifat-sifat tamak kita, lenyaplah dari hati kita sifat yang buruk, serta jauhlah dari kita rayuan-rayuan syaitaniyah, kemungkaran, kemaksiatan, dan kekejian-kejian lainnya, sehingga tumbuh lembutlah hati dan kejernihan kita menuju ridho ilahi Rabbi. Sekarang kita telah memasuki hari raya Idul Fitri, hari yang penuh dengan kebahagiaan untuk kita dan untuk semua umat Islam yang telah memenuhi ibadah siamnya pada bulan Ramadan yang lalu.
Namun suasana hari Idul Fitri yang penuh kebahagiaan ini jangan sampai memperdayakan kita untuk mengikuti keinginan-keinginan syahwat kita dengan berlomba-lomba semata-mata membeli dan memakai pakaian ataupun barang lainnya yang indah-indah, yang kesemuanya itu seringkali di luar kemampuan kita. Laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tazidu wa 'anil ma'asil ba'id. Bukanlah hari raya itu semata-mata untuk orang yang memakai pakaian atau serba barang yang baru, tetapi hari raya itu adalah untuk yang ketaatannya kepada Allah dan Rasul kian hari kian bertambah dan semakin jauh dari kemaksiatan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus menyadari bahwasanya hawa nafsu yang telah kita perangi dan kita kalahkan sebulan penuh di bulan Ramadan tentu tidak menyerah begitu saja. Di balik kekalahan yang diderita oleh hawa nafsu itu tentu masih ada reaksi dan dendam dari setan yang selalu memasang perangkap dan mencari kelengahan kita. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Idul Fitri ini sebagai penggugah jiwa kita untuk senantiasa waspada dalam menghadapi bujukan-bujukan setan. Jangan kita nodai kemenangan puasa yang telah kita jalani sebulan penuh dengan perbuatan-perbuatan mungkar dan menyimpang dari aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Idul Fitri adalah menghilangkan rasa iri hati, menjauhkan rasa superioritas, serta membentengi dari fitnah di antara satu dengan yang lainnya. Sifat-sifat buruk demikian itu menjerumuskan kita menuju perpecahan dan kehancuran. Kerugian yang dihadapi tidak terbatas hanya pada diri sendiri, melainkan berdampak pada keluarga, lingkungan, juga bangsa dan agama. Martabat kemanusiaan sering diobok-obok karena mengedepankan hawa nafsu yang sudah menggerogoti pikiran dan karakter suatu kelompok maupun golongan. Kita sudah mulai jengah dengan rusaknya moral yang dipertontonkan pada khalayak lintas generasi, bahkan menjadi tren yang tak kunjung faedahnya. Maka kehadiran agama Islam sebagai oase yang memberikan tuntunan keseimbangan hidup, terutama hidup bersosial yang lebih berkeadaban dan berkemajuan. Marilah kita bersatu padu dan saling menghormati dalam menegakkan agama Allah menuju reformasi hidup yang seimbang dan kehidupan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Persatuan bangsa dan umat Islam adalah salah satu hikmah dari realisasi iman, ihsan dan juga takwa. Rangkaian ibadah termasuk bulan Ramadan memberikan pelajaran menjadi muslim juga harus menjadi muhsin, yaitu memberikan kebermanfaatan bagi kemanusiaan dan juga keagamaan. Muslim yang baik tentu akan mengukur sejauh mana capaian kebaikan yang telah ia kerjakan, bahkan senantiasa mengukur diri apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin atau jangan-jangan bahkan justru lebih buruk dari sebelumnya. Karakter dan sifat iri, hasud, tamak, korup dan juga semena-mena adalah karakter yang sering ditemui dalam berbagai figur, sosok, wujudnya dalam diri manusia. Terlebih-lebih lagi, anomali realitas saat ini mencampur adukkan antara kebaikan dengan keburukan dan menyamaratakan antara hak dan batil, serta memanipulasi kebenaran dan keburukan adalah tingkah pola karakter fasik yang berorientasi pada tujuan hasrat duniawi dan berpotensi memecah belah persatuan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada intinya Ramadan kemarin menjadi ajang perbaikan, pendidikan dan training bagi umat Islam untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala aspek, yaitu keimanan, keikhlasan, akhlak dan juga kemanusiaan. Setiap ajaran Islam mengandung orientasi perbaikan diri secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal ia akan bermuara pada peningkatan ketakwaan, penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran akan kewajiban menunaikan ibadah yang ditujukan kepadanya. Sedangkan secara horizontal memperbaiki kesadaran diri manusia bahwasanya hidup di dunia adalah kesempatan melakukan kebaikan bagi sesama untuk kemanusiaan dan menjalani kualitas hidup yang baik dan terbaik dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana hadis Rasulullah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah yang sepanjang hidup usianya berbuat amal soleh ataupun kebaikan. Momentum Idul Fitri pada hari ini
menyadarkan kita kembali bahwa hari ini menandai kemenangan umat Islam setelah mampu memerangi hawa nafsu selama sebulan lamanya. Ini adalah simbol dan momentum dari rangkaian proses perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah untuk menempa diri umat Islam agar menjadi pribadi yang soleh baik secara personal maupun sosial. Kesimpulannya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang benar sebagai dasar kemajuan dan melaksanakan ajarannya adalah sebagai petunjuk karakter kemanusiaan. Karena ajaran Islam menghendaki agar aktualisasi potensi fitrah dan perkembangan sejarah umat Islam di muka bumi berlangsung secara dinamis dan kreatif, serta tidak menyimpang dari tujuan penciptaan manusia sebagai hamba dan khalifahnya di muka bumi ini, menuju kebersihan jiwa dan keseimbangan hidup dan kehidupan. Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir khutbah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, i'tikaf kita, dan amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita baik disengaja atau tidak disengaja dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, serta semoga kita bersama masyarakat, bangsa dan negara diberi rasa aman dan sentosa mendapatkan ridha Allah. Juga semoga dengan ridha dan rahmat Allah pula para pemimpin kita diberi kekuatan untuk dapat memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini cepat keluar dari berbagai krisis yang dihadapi saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita awali doa dan munajat kita pada hari yang mulia ini, yang membahagiakan ini, dengan memuji Allah dan bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur razikin waftah alaina fa innaka khairul fatihin wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adfa' anna al-bala wal waba wal fahsya wal fitan wal zalazil wal munkarat wa su'al akhlaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Dr. Arif Rahman, SPD MPDI, dan M. Rauhan Husnil Khuluq Al-Hafiz yang telah menjadi imam dan khotib di pagi hari ini. Untuk itu kami ucapkan beribu banyak terima kasih dan terima kasih atas kerjasamanya, dan kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada seluruh jamaah yang hadir di pagi hari ini. Bagi Anda semuanya, silakan bertemu dengan keluarga, dan yang mungkin masih melanjutkan perjalanan, semoga perjalanan Anda dari tempat ini sampai ke tempat tujuan Anda senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, semoga selamat perjalanan Anda sampai tempat tujuan. Terima kasih dan terima kasih. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila terjadi sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan kami koreksi untuk sholat-sholat Id selanjutnya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sini, Pak.